Baik, selamat siang dari Jakarta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Agus. Saya tahu saya mengganggu waktunya Kak Agus waktu Aman, santai kok nih, santai. Jadi hari ini saya sama Kak Agus akan ngobrol terkait bagaimana peranan dari JGEG Bagus, ataupun saat ini karena Kak Agus sendirian, JGEG-nya saya belum punya koneksi untuk dilibatkan dalam ini. Jadi kita hanya melihat dari perspektif bagaimana peran Bagus Tabanan. Harusnya ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara JGEG sama Bagus. Terkait peranan dalam promosi pariwisata Kabupaten Tabanan dan Bali pada umumnya. Tadi sedikit saya mengulik terkait biografi dari beliau. Kak Agus ini adalah senior saya dulu di program studi destinasi pariwisata, dan beliau lulusan tahun 2015. Tahun 2016 sampai tahun 2019 kemarin, beliau menjadi salah satu dosen di program studi destinasi pariwisata kampus Politeknik Pariwisata. Nama barunya, nama lamanya masih Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Pada beberapa bulan yang lalu, Kak Agus sedikit berbelok haluan menuju industri hotel di Bali. Koreksi kalau saya salah, Kak Agus. Namanya Hotel Ya, benar. Jumerah. Iya, Jumeirah Bali. Jumeirah Bali. Dan sekarang beliau sedang mengabdi pada industri hotel di Bali, namanya Jumeirah tadi. Selain itu, Kak Agus juga adalah pemenang JGEG Bagus Tabanan tahun 2015 dalam ajang kompetisi JGEG Bagus di Kabupaten Tabanan, dan saat sekarang masih melanjutkan tadi magister di Kampus Udayana, ya Kak Agus ya? Ya, benar sekali. Baik, hari ini sebentar saya akan ngobrol, kita ngobrol santai sih Kak Agus, seperti yang saya bilang dari awal. Oke, siap. Seperti yang pernah kita buat sebelumnya terkait santai. Waktu itu kita masih di situasi kampus banget Kak Agus ya? Ya, masih pulang kampus gitu ya, ngobrol ngopi gitu di pinggir jalan. Jadi ini terkait dengan beberapa pertanyaan ataupun yang sempat saya sampaikan di awal Kak Agus. Tadi termasuk saya sendiri juga, saya masih belum paham betul dan belum mengerti terkait dari keberadaan dari JGEG Bagus di Bali, baik di skala provinsi maupun di tingkat kabupaten. Dan saya lihat, saya pernah ikut beberapa kegiatan di Bali. Kemarin juga sempat bertemu sama Kak Agus di Pesta Kesenian Bali tahun 2018, kalau saya nggak salah. Dan itu Kak Agus juga libat di sana sebagai JGEG Bagus dari Kabupaten Tabanan bersama JGEG Bagus di provinsi. Ya, benar. Ya. Jadi melihat hal itu, saya sendiri berpikir bahwa sepertinya dalam promosi pariwisata di Bali maupun khususnya di Kabupaten Tabanan, peranan tidak lari jauh juga dari peranan JGEG Bagus ini untuk mempromosikan pariwisata. Hanya saya belum tahu sejauh mana, dan saya juga belum tahu seperti apa JGEG Bagus ini didirikan ataupun dipilih. Hari ini kita akan bahas terkait hal itu Kak Agus. Saya akan minta bantuan dan minta waktu dari Kak Agus untuk kita sampaikan ini. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga ntar video ini bisa mendapatkan edukasi yang tinggi terkait apa yang kita bahas. Dan mungkin kalau bisa keberadaan dari JGEG Bagus yang di Bali bisa diterapkan di daerah lain sesuai dengan apa namanya kearifan lokal dan budaya yang ada di daerah lain begitu Kak Agus ya. Karena saya benar. Ini baik ada kaitannya juga dengan budaya di daerah Bali itu sendiri. Yang pertama, saya awali dengan pertanyaan yang pertama nih Kak Agus. JGEG Bagus itu seperti apa sih Kak Agus? Oke, JGEG Bagus. Apa sih sebenarnya JGEG Bagus gitu ya Yones ya? Benar. Oke, JGEG Bagus itu sebenarnya perkumpulan muda-mudi daerah ya. Jadi kami diberikan tugas
sebagai duta pariwisata dan budaya, Yones. Jadi bukan hanya dalam bidang pariwisata semata, tidak, tetapi juga dalam bidang budaya. Nah, GKIK Bagus sendiri sebenarnya pada awalnya dikemukakan atau apalah ya istilahnya, dibentuk oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Budaya pada waktu itu. Jadi pada tahun 2005 kalau nggak salah ini berawal. Waktu itu dinasnya belum sendiri Dinas Pariwisata seperti sekarang, tapi masih Dinas Pariwisata dan Budaya. Benar. Nah, apa sih tujuannya? Seperti tadi yang saya katakan, kami dibentuk untuk menjadi duta pariwisata dan budaya. Bagaimana duta pariwisata dan budaya itu kemudian berperan? Nah, ini waktu itu pada awalnya itu sangat tergantung pada program yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada suatu program yang dibuat oleh pemerintah, kemudian kami dilibatkan, kami ikut serta di dalamnya. Hanya seperti itu pada awalnya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, setiap tahun selalu ada beberapa orang yang dipilih sebagai duta, dan akhirnya semakin hari semakin banyak, dan dibentuklah kemudian sebuah perkumpulan atau paguyuban mungkin di daerah lain ya istilahnya. Nah, di Tabanan sendiri kami menyebut perkumpulan ini dengan istilah Pasemetonan. Jadi namanya adalah Pasemetonan GKIK Bagus Tabanan. Nah, ini dibentuk pertama pada tahun 2006, Yones. Jadi waktu itu anggotanya masih sangat sedikit karena dimulai pada tahun 2005 kan. 2006 dibentuk. Jadi pada awal-awalnya program kerjanya juga tidak terlalu banyak, hanya mengikuti apa yang dibuat oleh Dinas Pariwisata seperti yang saya katakan tadi. Jadi sekali lagi, apa sih itu GKIK Bagus? Yaitu adalah perkumpulan anak-anak muda yang dipilih melalui serangkaian proses seleksi. Jadi ada seleksi tahap awal, kemudian ada prakarantina istilahnya, atau sekarang di Tabanan kami sebut dengan coaching week, kemudian masuk ke proses pembekalan sampai akhirnya ke grand final, dan dipilihlah 10 pasang GKIK Bagus sebagai duta pariwisata dan budaya Kabupaten Tabanan. Seperti itu, Yones. Menarik juga Kak Gus ya. Jadi berarti bahwa GKIK Bagus ini adalah bentuk dari upaya pemerintah daerah di baik di tingkat kabupaten maupun nanti di tingkat provinsi untuk melibat aktifkan peranan pemuda, muda-mudi di setiap daerah gitu Kak Gus ya. Ya, benar. Untuk menjadi duta dalam promosikan pariwisata di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Ya, benar sekali Yones. Dan saya kira langkah ini sebenarnya langkah yang bagus. Walaupun mungkin di tahun 2005 sosial media belum seperti sekarang ya, Yones. Jadi waktu itu yang namanya internet juga masih sangat terbatas, masih apa ya istilahnya jaringannya masih 2G gitu ya. Di 2008 kalau nggak salah baru masuk 4G dan sekarang akhirnya menjelang 5G gitu kan. Jadi semakin ke sini internet semakin cepat, kemudian sosial media semakin berkembang. Walaupun 2005 belum berkembang sosial media, tapi ternyata peranan generasi muda untuk promosi terutama dalam bidang pariwisata dan juga pelestarian budaya, itu sudah sangat diperhitungkan, Yones. Dan terbukti sekarang hal itu menjadi hal yang sangat diperlukan oleh Dinas Pariwisata, karena sumber daya di Dinas Pariwisata sendiri untuk promosi, terutama melalui sosial media, saya kira masih perlu bantuan generasi muda. Karena yang namanya travel vlogger, kemudian selebgram itu mostly adalah generasi muda. Milenial. Jadi ya, milenial seperti itu. Jadi peranan milenial ini menjadi hal yang sangat strategis sebenarnya bagi Dinas Pariwisata dalam promosi pariwisatanya itu sendiri. Artinya keberadaan dari GKIK Bagus ini memiliki legalitas yang kuat, Kak Gus ya, di dalam birokrasi pemerintah. Ya, kalau misalkan kita berbicara legalitas sekali lagi, Yones, kalau misalkan bicara legalitas, sebenarnya kami di GKIK Bagus itu bukan berupa badan hukum, tidak memiliki badan hukum, karena yang namanya organisasi biasanya kalau misalkan mau disebut legal maka harus ada badan hukum kan, apakah itu PT, CP dan lain sebagainya. Sedangkan GKIK Bagus ini sendiri karena dia dibentuk oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata, hingga saat ini kami masih bernaung di bawah Dinas Pariwisata itu sendiri, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kami semua ada di bawah Dinas Pariwisata. Tapi kan ada semacam surat tugas ataupun SK yang dibuat oleh dinas untuk setiap GKIK Bagus yang terpilih gitu Kak Gus ya. Itu ada. GKIK Bagus yang terpilih juga diberikan seperti sertifikat begitu, dan itu ditandatangan langsung oleh bupati di tingkat kabupaten dan gubernur di tingkat provinsi. Menarik sih Kak Gus, menurut saya. Apalagi dilihat dari cuitan terakhir, kalau saya kaitkan dengan cuitan terakhir dari Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia saat ini lebih didominasi oleh kalangan milenial.
untuk populasi masyarakat Indonesia. Saya pun belum tahu untuk yang di Bali. Melihat hal itu tahun 2005 pemerintah Kabupaten Tabanan sudah melihat terkait bagaimana supaya peran dari teman-teman muda-mudi di setiap kabupaten, khususnya di Kabupaten Tabanan itu ada dalam promosi pariwisata sehingga terbentuk. Mungkin seperti itu kurang lebih ini fondasi dasar dari terbentuknya JGK Bagus ini, Kak Gus ya. Sehingga ya, benar. Teman-teman muda-mudi itu benar-benar dilibatkan dalam pengembangan ataupun promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Tabanan. Kalau rentetan lanjutannya, Kak Gus, setelah terpilih menjadi JGK Bagus Tabanan, apakah ini focusingnya hanya untuk di Kabupaten Tabanan itu sendiri, atau misalnya kan di Indonesia sendiri, di negara kita itu ada yang namanya pemilihan putri pariwisata Indonesia, pemilihan putra pariwisata Indonesia. Apakah nanti outcome-nya ke sana atau hanya untuk dijadikan hanya untuk internal saja, hanya untuk sebagai JGK Bagus, tidak diarahkan untuk menuju ke kontestasi yang lebih skalanya lebih nasional lagi ataupun internasional? Oke, good question, Yunus. Jadi kita tahu sekarang ini ada banyak sekali duta-duta ya, entah itu duta ini, duta itu, ada banyak sekali, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Nah, untuk JGK Bagus sendiri, pada awalnya di tahun 2005 itu diinisiasi oleh provinsi. Kemudian Dinas Pariwisata Provinsi yang terjun langsung ke kabupaten-kabupaten untuk menyeleksi calon-calon JGK Bagus itu sendiri. Nah, untuk di Bali, JGK Bagus ini, kita hanya program kerjanya sebatas di Bali saja, ya. Misalkan di Kabupaten Tabanan, JGK Bagus Tabanan, ya program kerjanya di Kabupaten Tabanan. Kemudian, kalau di tingkat provinsi, ada JGK Bagus Bali yang memiliki wewenang dalam tingkat provinsi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bisa selalu bekerja sama. Seperti halnya baru saja kita lakukan kemarin. Jadi, JGK Bagus Bali, JGK Bagus di tingkat provinsi, itu melakukan program kerja yang namanya Menyama Braille. Nah, di sini mereka menginisiasi masyarakat untuk mengumpulkan bantuan terkait dengan COVID-19, Yones. Dengan kasus COVID-19 ini, kita kumpulkan sumbangan dan kemudian kita distribusikan ke masing-masing kabupaten. Kebetulan di Tabanan kemarin, baru saja hari kemarin ini kita distribusikan bantuan dari program Menyama Braille itu sendiri. Jadi JGK Bagus di tingkat kabupaten, semuanya, seluruh Bali, kemudian dengan JGK Bagus Provinsi Bali, kita berkolaborasi untuk membuat sebuah kegiatan sosial seperti itu. Kemudian untuk JGK Bagus Tabanan sendiri nih sekarang. Tadi kan saya bilang gelarnya adalah Duta Pariwisata dan Budaya, seperti itu. Cuma program kerjanya tidak hanya sebatas pariwisata dan budaya semata, Yones. Kebetulan saya di tahun 2016 akhir kemarin sempat didaulat atau dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan JGK Bagus Tabanan hingga tahun 2020 ini, di awal tahun 2020 ini kemarin. Nah, di situ saya merumuskan program kerja tahunan yang saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah pariwisata tentunya, kemudian yang kedua itu adalah budaya, dan yang ketiga itu adalah sosial. Apa saja isinya? Yang pariwisata, tentu sebagai duta pariwisata, tugas kami adalah melakukan promosi, Yones. Nah, di sini kami melakukan promosi pariwisata. Dengan cara apa? Yang pertama, kami punya program yang namanya Ekspor Tabanan. Jadi Ekspor Tabanan ini kami inisiasi mulai dari tahun 2016, di mana kami mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Tabanan, terutama objek wisata atau destinasi pariwisata yang belum terkenal atau pengelolaannya masih kurang. Jadi kami datang ke sana, kami shoot video. Pada awalnya, shoot video ini kami lakukan secara sangat sederhana, dengan alat-alat yang ada, dengan kemampuan kami sendiri. Kemudian kami upload, kami promosikan melalui sosial media, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, atau Facebook, seperti itu. Seiring berkembang, kami makin banyak dapat anggota setiap tahunnya, akhirnya program Ekspor Tabanan ini pun berkembang. Kami menggait anak-anak muda, baik itu di Tabanan maupun luar Tabanan, yang mau membantu kami untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Tabanan. Jadi, kami sempat bekerja sama juga dengan beberapa pihak yang merupakan videografer, istilahnya seperti itu. Jadi kami ajak mereka, kami minta bantuan mereka untuk proses syuting video. Jadi konsepnya kami buat, kontennya kami buat konsepnya, kemudian mereka yang melakukan proses syuting dan editing, akhirnya video itu bisa diupload di sosial media sebagai media promosi pariwisata.
Itu yang pertama, program Explore Tabanan. Kemudian di setiap tahunnya, pada saat pemilihan, kami juga men-challenge istilahnya ya, men-challenge finalis untuk melakukan promosi pariwisata juga, Yones. Di setiap tahunnya itu selalu berbeda-beda, tergantung dengan kesepakatan yang kami buat di antara panitia. Tahun ini challenge-nya berupa apa? Apakah berupa foto atau mungkin berupa video. Jadi kami challenge finalis untuk mencari tempat pariwisata yang seperti tadi, yang mungkin belum terkenal, atau mungkin ada desa wisata yang baru melejit begitu, belum bisa melakukan proses promosi sedemikian rupa. Jadi kami bantu proses itu. Nah, mereka yang langsung datang ke lapangan, melakukan take video atau take foto untuk bahan promosi, kemudian kita upload di Instagram JKI Bagus Tabanan. Nah, itu untuk meng-guide lebih banyak viewers, meng-guide lebih banyak audience, kita akhirnya mencari voting gitu. Siapa yang mendapat like terbanyak, kita kasih reward seperti itu, Yones. Jadi dengan adanya seperti itu, mereka lebih semangat untuk mempromosikan konten yang sudah mereka buat. Akhirnya semakin banyak promosi, semakin banyak orang yang melihat, maka proses promosi destinasi pariwisata itu sendiri semakin baik dan semakin banyak orang yang tahu destinasi pariwisata itu sendiri, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bidang pariwisatanya. Lalu untuk bidang budaya seperti apa? Nah, JKI Bagus Tabanan ini sendiri punya program tahunan, Yones, dan ini selalu ada setiap tahunnya. Itu adalah festival budaya. Kita sebut festival budaya. Pada saat awal-awalnya dibuat, program ini bernama Festival Tari. Jadi isinya adalah lomba tari Bali yang dibagi menjadi beberapa kategori. Utamanya kami peruntukkan untuk anak-anak, karena anak-anak itu biasanya yang paling banyak dan paling antusias untuk belajar menari Bali, mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP. Nah, kemudian berkembang, kita ubah namanya menjadi festival budaya. Jadi di dalamnya tidak hanya ada lomba tari, tapi juga ada lomba busana adat misalkan, atau mungkin busana kepura, atau kami juga pernah bereksperimen membuat lomba busana pantai seperti itu. Jadi di dalamnya selain untuk pelestarian budaya, kita juga mengenalkan pakem-pakem yang kita punya. Misalkan pakem tarian A seperti apa, kemudian lomba busana kepura itu pakemnya seperti apa, rapinya seperti apa, bagusnya seperti apa. Jadi di situ juga ada nilai-nilai edukasinya selain dari pelestarian budaya itu sendiri. Nah, kemudian program yang ketiga di sini adalah program sosial. Nah, ini setiap tahunnya selalu ada program sosial yang kami lakukan secara internal di JKI Bagus Tabanan yang menyasar berbagai hal. Misalnya, kami pernah melakukan beberapa kali aksi bersih-bersih pantai. Jadi pada waktu tertentu kita tahu di pantai selatan itu pada musim angin barat kalau nggak salah, itu pasti selalu banyak sampah di pantai, Yones. Nah, itu menjadi kondisi yang mengkhawatirkan bagi kami, di mana destinasi wisata kalau kotor kan siapa yang mau berkunjung seperti itu. Akhirnya kami beberapa kali melakukan aksi bersih-bersih pantai. Jadi kami juga meng-guide berbagai pihak yang ada di sekitar daya tarik wisata itu sendiri, apakah itu pihak desa, anak-anak sekolah yang ada di sana, atau kami juga sempat bekerja sama dengan Koramil seperti itu, untuk melakukan aksi bersih-bersih pantai itu sendiri. Dan hal ini juga mendapat banyak apresiasi ya dari berbagai pihak. Di sisi lain, kami juga melihat ada beberapa masyarakat kita yang kurang mampu seperti itu. Kami juga beberapa kali sempat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, termasuk ketika ada bencana seperti kemarin ada erupsi Gunung Agung, di mana Tabanan menjadi salah satu tempat untuk pengungsian. Kami juga ikut membantu ke sana dengan memberikan beberapa sumbangan. Jadi seperti itu kira-kira, Yones. Programnya ada pariwisata, budaya, dan juga program sosial. Kalau yang terkait ini, Kak Gus, tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di Indonesia, khususnya di Kementerian Pariwisata kita kan ada yang namanya kompetisi untuk pemilihan putri dan putra pariwisata Indonesia yang menjadi duta pariwisata. Apakah nanti setelah terpilih menjadi JKI Bagus di Tabanan, nanti akan didorong untuk menjadi JKI Bagus di skala provinsi dulu, baru didorong untuk mengikut serta dalam kompetisi pemilihan putri duta pariwisata Indonesia, baik putra ataupun putri, atau bagaimana, Kak? Oke. Jadi fokusnya untuk pemilihan JKI Bagus Tabanan itu fokusnya adalah dikirim sebagai wakil Kabupaten Tabanan dalam pemilihan JKI Bagus di Provinsi Bali, Yones. That's all actually. Tapi
jika yang bersangkutan, misalkan ada anggota kami di JKI Bagus Tabanan yang ingin mengikuti ajang serupa di tingkat nasional, apakah itu Putri Pariwisata, Putra Pariwisata, itu kami persilahkan. Kami tidak membatasi, oh nggak boleh ikut ajang-ajang lain selain ini, nggak pernah seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang memang pengen ikut, pasti kami dukung. Cuma untuk proses seleksi dari Putra Pariwisata, Putri Pariwisata itu kan dilakukan secara open begitu, secara terbuka. Siapa saja bisa ikut daftar dan ikut seleksi. Jadi kalau misalkan ada program dari kabupaten, kemudian ikut JKI Bagus Provinsi, dari provinsi baru kemudian ikut Putra atau Putri Pariwisata Indonesia, itu sampai saat ini sih belum ada program seperti itu. Jadi dari kabupaten hanya dikirim untuk mengikuti JKI Bagus Provinsi Bali. That's all. Artinya konsentrasinya di tingkat Kabupaten Tabanan dan juga skala paling sedikit luas adalah di tingkat Provinsi Bali gitu Kak Gus ya. Ya, di tingkat provinsi. Kalau Cuma yang sampai di tingkat provinsi saja. kalau untuk terkait cara memilih ataupun menyaring ini kan banyak muda-mudi di satu kabupaten nih Kak Gus, apalagi dari berbagai banyak kampung. Itu cara memilihnya biasanya seperti apa Kak Gus? Proses seleksinya? Ya benar. Oke, untuk proses seleksinya, kami juga di Kabupaten Tabanan membuka open registration ya, jadi bisa dilakukan biasanya secara online melalui pengisian data di Google Form biasanya yang kami rekap. Nah, ini ada beberapa kriteria atau persyaratan dan ketentuan yang harus dilengkapi oleh si calon peserta itu sendiri, Nes. Biasanya itu kami blast sebelum kami melakukan pemilihan. Nah, kalau misalkan memang muda-mudi yang bersangkutan tertarik untuk ikut, mereka bisa langsung daftar melalui Google Form atau membawa berkas persyaratan pendaftaran itu ke Dinas Pariwisata. Nah, setelah waktunya yang sudah ditentukan sudah terkumpul calon-calon peserta ini, maka kami akan melakukan technical meeting. Bagaimana proses seleksinya nanti. Biasanya di Kabupaten Tabanan kami melakukan seleksi itu 2 tahap. Jadi ketika sekarang sejumlah peserta sudah mendaftar begitu, sudah dapatlah peserta, mereka akan mengikuti beberapa proses seleksi. Nah, yang pertama seleksi tahap 1. Seleksi tahap 1 ini mereka akan mengikuti tes tulis. Jadi tes tulis ini meliputi IPOLEK Sosbud Hankam TI Pariwisata itu sendiri. Dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, termasuk juga bahasa Bali. Jadi ada sekian subjek yang dijadikan soal dalam tes tulis itu sendiri. Setelah tes tulis, kami akan melakukan tes wawancara terkait dengan minat dan bakat mereka dan keinginan mereka untuk mengikuti dari proses seleksi JKI Bagus Tabanan itu sendiri. Nah, dari seleksi tahap 1 ini akan dikeluarkan atau melahirkan begitu 20 besar. Jadi ada 20 pasang. Tahapan gitu Kak Gus. Tergantung jumlah peserta, bisa 20 pasang, bisa 15 pasang semifinalis. Jadi belum finalis, hanya semifinalis. Nah, dari semifinalis ini yang sudah terpilih, maka akan mengikuti proses seleksi yang kedua. Seleksi yang kedua ini adalah deep interview. Jadi di seleksi tahap 1 hanya berupa minat dan bakat saja, maka di seleksi tahap 2 dilakukan deep interview, yang akan diinterview oleh seluruh juri. Jadi kalau nggak salah, biasanya ada 8 juri. Jadi masing-masing juri akan menginterview mereka sesuai dengan bidang keahlian dari masing-masing juri, ya, Nes. Selain itu, mereka juga harus menampilkan bakat biasanya di sana. Bakat baik dalam bidang seni, pariwisata, atau bakat apapun yang memang mereka miliki. Di sisi lain, mereka juga di-challenge untuk melakukan seperti kegiatan menjejahitan begitu, karena di Bali kan biasa ya, kalau misalkan yang perempuan yang jegetnya itu biasanya membuat canang sari begitu, hal yang sangat biasa kita temui di kehidupan masyarakat Bali sehari-hari. Kalau bagusnya biasanya entah membuat klakat atau sanggah cucuk biasanya. Jadi berupa sarana upacara peribadatan di Bali seperti itu, Yones. Nah, dari seleksi tahap 2 ini baru kemudian kita memilih 10 besar finalis. Nah, ini baru finalis yang kita dapat. 10 besar finalis ini kemudian mengikuti coaching week. Kita sebut coaching week di Tabanan. Jadi setiap minggunya
apa, mereka pasti keluar, berjalan, kemudian opening number gitu istilahnya ya. Kalau di Bali itu benar-benar nari Bali, Yones. Jadi mereka harus tahu bagaimana cara menari Bali. Setidaknya gerakan dasar menari Bali itu mereka harus tahu. Jadi mereka nari sekitar 3 menit minimum, sampai kalau di Tabanan kemarin mereka menari selama 8 menit. Jadi full satu tarian itu mereka tarian. Dan ini tariannya berupa tarian kreasi. Bukan tari Bali yang sudah pakem, enggak. Ini adalah tarian kreasi. Jadi memang hanya dibuat khusus untuk kegiatan grand final itu sendiri. Nah, setelah mereka latihan menari, mereka juga biasanya dilatih untuk public speaking. Bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara menjawab soal, seperti itu. Dan juga diberikan berbagai pembekalan dari masing-masing bidang keahlian dari juri itu sendiri. Sampai akhirnya benar-benar mereka dites pada saat grand final. Begitu ya, Mas. Artinya prosesnya cukup panjang juga, Kak Gus, ya? Panjang, Yones. Kalau di Tabanan itu, pada zaman saya, itu prosesnya hampir 5 bulan. Jadi dari seleksi awal sampai ke grand final itu waktu itu sekitaran 5 bulan. Jadi, karena kami hanya bertemu di hari Minggu saja setiap minggunya. Kemudian kami ubah beberapa tahun terakhir menjadi sekitar 3 bulan, hampir 3 bulan. Akhirnya kami ambil weekend, Sabtu Minggu kami selalu melakukan pertemuan untuk latihan-latihan itu sehingga waktunya bisa dipersingkat menjadi sekitar 3 bulan. Tapi itu tidak sampai di karantina begitu kan, Kak Gus? Pesertanya. Di karantina sih kami di Tabanan enggak ya, karena memang kurangnya sumber daya, baik itu dari sisi anggaran ataupun dari sisi fasilitas itu sendiri. Jadi kami tidak mengajak finalis untuk tinggal di suatu tempat selama beberapa hari, enggak, cuma diambil Sabtu Minggu aja, atau mungkin memang ada hari tertentu yang kemudian kami mintakan dispensasi kepada Dinas Pariwisata untuk finalis itu sendiri, sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan pemilihan itu sendiri. Tapi untuk tingkat provinsi, Yones, itu biasanya ada karantina. Jadi ada karantina sekitar 3 hari sampai 1 minggu biasanya, tergantung dari program di provinsi itu sendiri. Oke. Kalau yang untuk di seleksi tahap awal tadi, Kak Gus, apakah itu hanya seandainya dalam melakukan registrasi untuk mengikuti Jigek Bagus di Tabanan, tapi ada dari kabupaten lain yang mengikut untuk registrasi dalam pemilihan Jigek Bagus di Kabupaten Tabanan? Itu masih available atau enggak, Kak Gus? Sebenarnya yang namanya sebenarnya untuk asal daerah, nah kalau misalkan Jigek Bagus Tabanan, ya seyogianya diikuti oleh muda-mudi di Tabanan, Yones. Jadi kami biasanya mempersyaratkan domisili di sana. Jadi setidaknya mereka memiliki surat keterangan bahwa mereka tinggal di Tabanan. Mungkin KTP-nya Badung, mungkin KTP-nya Denpasar. Jadi, tapi ketika mereka tinggal di Tabanan, entah itu karena sekolah atau alasan apapun, mereka tinggal di Kabupaten Tabanan, mereka bisa ikut untuk pemilihan Jigek Bagus Tabanan itu sendiri. Jadi tidak harus KTP Badung, kemudian ikut di Badung, nggak boleh ikut di Tabanan, enggak. Tapi setidaknya ada satu syarat, yakni domisili. Mereka tinggal di Tabanan, walaupun mungkin KTP-nya Jakarta, walaupun mungkin KTP-nya Jawa Timur atau di mana, tapi mereka tinggal di Kabupaten Tabanan dan memiliki surat domisili atau keterangan tinggal di Kabupaten Tabanan, mereka boleh ikut pemilihan Jigek Bagus Tabanan. Artinya secara fakta bahwa dia memang benar-benar berasal dari daerah Tabanan itu sendiri, Kak Gus? Ya, seyogianya kami mengharapkan memang yang benar-benar tinggal, yang benar-benar lahir, benar-benar orang Tabanan yang mengikuti proses pemilihan Jigek Bagus Tabanan itu sendiri. Kalau terkait ini, Kak Gus, untuk anggaran ini kan prosesnya waktu seperti yang Kak Gus sempat sampaikan tadi, waktunya cukup lama sekali, dari awalnya 5 bulan, sekarang dipres menjadi 3 bulan. Itu kan memakan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan itu kan pasti ada kebutuhan untuk membeli snack, untuk membeli air minum. Itu biasanya anggarannya dari mana, Kak Gus? Apa gitu bagian dari Dinas Pariwisata yang menaungi Jigek Bagus? Sebenarnya anggaran untuk pemilihan ini sendiri sudah ada di anggaran daerah. Jadi ada anggaran dari Dinas Pariwisata untuk melakukan proses pemilihan Jigek Bagus Tabanan ini sendiri. Cuma biasanya anggaran itu mungkin tidak bisa mengcover semua hal yang kita lakukan di lapangan. Untuk itu kami juga memerlukan dana di luar
dana anggaran pemerintah daerah itu sendiri, Yones. Nah, untuk menutupi itu, biasanya kami selalu melakukan penggalian dana. Jadi, hasil dari penggalian dana ini yang kami gunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak tercover dalam anggaran pemerintah, seperti itu, Yones. Artinya per tahun itu karena ini berasal dari anggaran pemerintah, sumber pendapatan daerah, artinya per tahun itu ada yang namanya laporan pertanggungjawaban ke pemerintah itu Kak Agus ya, dari JGK Bagus ya. Ada, yang itu karena ini adalah anggaran pemerintah, dan ini memang acara diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata, jadi segala bentuk pelaporan yang menggunakan anggaran, itu langsung dari Dinas Pariwisata. Jadi yang mengeluarkan anggaran ya Dinas Pariwisata, yang menjalankan anggaran ya Dinas Pariwisata, sehingga pelaporannya juga Dinas Pariwisata, Yones. Kami tidak ikut campur dalam anggaran itu sendiri. Oke. Kami hanya provide untuk kegiatan aja. Kegiatannya ini. Nah, kemudian anggarannya bagaimana prosesnya di Dinas Pariwisata untuk memenuhi kegiatan itu sendiri. Seperti itu. Anggaran terkait anggaran tersebut dari Bagus itu mulai menjadi bagian dari ataupun anggaran dalam setiap kegiatan dari JGK Bagus ini itu semenjak JGK Bagus didirikan tahun 2005 itu Bagus ya? Ya, memang dari awal anggaran untuk JGK Bagus itu selalu ada di Dinas Pariwisata. Terutama anggaran untuk pemilihan ya, Yones ya. Saya garis bawahi di sini adalah anggaran untuk kegiatan pemilihan. Kalau misalkan kita punya kegiatan lain di luar pemilihan, apakah itu festival budaya, kita promosi pariwisata, kita nyari videografer segala macam, itu di luar anggaran Dinas Pariwisata. Itu kami mandiri melakukan itu dengan anggaran yang kami memang cari sendiri melalui penggalian dana seperti itu. Oh. Jadi yang di cover sama pemerintah dari sumber pendapatan daerah itu cuma anggaran pemilihan aja Kak Gus ya? Benar sekali, hanya anggaran pemilihan saja. Sisanya kami cover sendiri. Oke. Di proses promosi, kami bekerja sama dengan videografer, biasanya kami nyari sponsorship bersama videografer, jadi kami sama-sama promosi lah istilahnya. Kami promosi daya tarik wisata, sedangkan videografernya promosi brandnya mereka, seperti itu. Jadi ada mutualisme di sini ya, berupa sponsorship, jadi kegiatan ini tetap bisa berjalan, walaupun tidak ada anggaran secara khusus dari pemerintah untuk kegiatan promosi itu sendiri. Kak Agus, saya tertarik dengan yang disampaikan di awal tadi, cara untuk memilih JGK Bagus ini. Dari pengalaman yang Kak Agus pernah dapat, baik sebagai finalis ataupun sebagai juri, biasanya yang menjadi salah satu hal yang sedikit menantang atau menantang adrenalin dari finalis untuk mengikuti seleksi itu di tahap mana saja Kak Gus? Oke. Kalau misalkan berbicara menantang ya, untuk ikut menjadi peserta saja itu sebenarnya sudah menantang ya, Nas. Jujur saja, saya sendiri pengalaman saya ya, saya sendiri sebenarnya pengen ikut JGK Bagus Tabanan itu di tahun 2014 ya, Nas. Sudah minta formulir, sudah dapat formulir, kemudian melihat formulir itu ada bakat segala macam yang mungkin saya nggak punya, saya merasa diri saya nggak punya, akhirnya saya batal untuk ikut itu. Akhirnya di tahun 2015 ada beberapa teman saya yang mendorong untuk coba aja, kali aja bisa gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri. Itu pun setelah saya mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran, masih ada niat untuk mundur gitu. Padahal berkasnya udah komplit nih, tinggal dibawa ke Dinas Pariwisata, tapi masih mikir lagi, jadi nggak ya, seperti itu. Akhirnya saya kuatkan diri saya, ya walaupun mungkin saya waktu itu belum melihat potensi saya ya, jadi udahlah coba aja dulu, kali aja bisa lolos, setidaknya sebagai finalis lah, gitu waktu itu. Jadi saya langsung bawa berkas yang saya punya, yang sudah saya kumpulkan ke Dinas Pariwisata. Nah untuk peserta lain mungkin pengalamannya berbeda-beda ya. Jadi secara umum, orang itu ketika mendengar JGK Bagus, diajak untuk ikut proses seleksi JGK Bagus, udah mau mundur duluan gitu ya, Nes. Karena dalam bayangan mereka harus perfect begitu ya, harus ini, harus itu, segala macam. Padahal sebenarnya tidak sebegitunya banget gitu. Memang ada persyaratan, ada hal-hal ya dasar yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi setidaknya finalis dulu nih. Ada dasarnya, dan itu sudah tertuang semua dalam persyaratan. Jika memang sudah memenuhi itu, ya pasti akan bisa lolos seperti itu. Misalkan, yang namanya JGK Bagus. Harus nggak sih JGK dan Bagus physically
harus nggak sih cantik dan ganteng seperti itu kan? Kan ini namanya Jigek Bagus ya. Kalau di translate ke dalam bahasa Indonesia kan seperti cantik dan ganteng seperti itu ya, Nas. Banyak orang berpikir tampangku biasa aja, masa iya aku bisa lolos ke Jigek Bagus? Lah, aku seperti apa? Aku juga kan nggak yang rupawan banget kan, enggak, tapi akhirnya bisa lolos juga kan, karena di Jigek Bagus sendiri ada standarnya. Apa sih standarnya? Misalkan ada tinggi minimal, berat badannya seperti apa. Nah, ini masuk ke dalam komponen beauty itu sendiri, ya, Nas. Nah, saya kasih bocoran juga di sini. Di dalam setiap pemilihan, pageant, apakah duta-duta, kita biasanya memiliki kriteria minimal itu 3B, brain, beauty, and behavior. Menurut saya, yang paling penting di sini adalah yang pertama brain dulu. Kenapa brain? Karena kalau misalkan, walaupun dia beauty-nya luar biasa, tapi kalau misalkan brain-nya kurang, untuk menjadi duta ya saya katakan, bukan sekedar pageant yang lenggak-lenggok, enggak. Tapi sebagai duta, brain itu mutlak ya, Nes. This is very important, karena harus bisa ngomong di depan banyak orang, harus bisa ngomong di depan publik, harus tahu banyak hal. Ini yang utama. Kemudian baru beauty and behavior-nya. Jadi ini akan saling mendukung antara beauty dan behavior itu sendiri. Beauty secara physically yang bisa kita lihat, and behavior yang bisa kita rasakan ketika kita berinteraksi bersama orang itu sendiri. Jadi ada 3B ini yang dipenuhi seperti itu ya, Nas. Nah, kalau misalkan pertanyaan Yones tadi, di tahap mana sih yang challenging banget seperti itu? Saya katakan dari awal itu sudah challenging. Tapi yang paling challenging itu adalah di tahap menuju ke 10 besar pastinya. Kenapa 10 besar? Karena di awal kita mungkin bersama ya, berjuang dengan sekian banyak orang di tahap seleksi tahap 1, tapi ketika kita masuk seleksi tahap 2, itu sudah tinggal beberapa orang aja. Hanya setengah yang akan lolos dari 20 besar ke 10 besar, dan itu biasanya semakin mendebar untuk bisa menjadi finalis dari Jigek Bagus itu sendiri, ya, Nes. Oh, luar biasa, Kak Gus. Tapi kalau terkait Jigek Bagus, bicara terkait Jigek Bagus, Bali juga kan sangat erat kaitannya dengan yang namanya kasta, Kak Gus ya. Koreksi kalau saya salah. Oke. Jadi ada apa? Kalau nggak salah Made kayak gitu, Kak Gus ya. Made, Gede. Apakah kasta-kasta tersebut juga mempengaruhi dalam pemilihan ini, Kak? Atau enggak? Oke. Unique question actually. Kalau misalnya kita berbicara kasta, mungkin saat ini sudah tidak terlalu seserem dulu ya, kasta-kasta itu. Atau mungkin di Bali kita lebih nyaman menyebutnya sebagai wangsa gitu ya. Jadi kan ini sebenarnya pada zaman dulu dibuat untuk membedakan profesi. Misalkan Brahmana itu profesinya ya terkait dengan spiritual, seperti itu, pemimpin umat agama. Kemudian Satria itu yang masih terkait dengan kerajaan, seperti itu zaman dulu. Apakah itu keluarga raja, apakah itu patihnya, dan keturunan-keturunannya itu yang tergolong ke dalam Satria. Kemudian Waisya, mereka yang beraktivitas, bermata pencarian sebagai pedagang, dan Sudra, mungkin mereka yang bermata pencarian sebagai petani, atau mungkin tukang bangunan, dan lain sebagainya, itu dikategorikan sebagai Sudra. Tapi zaman sekarang, kasta atau wangsa lah kita sebut ya, wangsa ini bukan seperti itu lagi ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi mungkin masih tetap untuk menghormati, masih tetap itu kita sebut sebagai sorsinggih begitu, masih tetap ada. Cuma untuk pekerjaan-pekerjaan itu sendiri sudah tidak seperti dulu. Maksudnya sekarang yang mungkin mereka adalah wangsa Brahmana, tapi mereka punya sawah, mereka mengerjakan sawah, it's fine, it's okay. Bukan berarti ketika mereka adalah keturunan Brahmana, kemudian mereka sekarang mengerjakan sawah, mereka disebut Sudra. Enggak seperti itu sekarang. Jadi mungkin untuk sorsinggih itu mungkin masih berlaku, tapi kalau misalkan definisi secara pekerjaan saya kira sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, terkait dengan Jigek Bagus ini sendiri, apakah memandang kasta atau wangsa? Saya katakan tidak. Tidak ada hubungannya sama sekali, Yones. Bahkan kalau misalkan ada pertanyaan, apakah untuk ikut Jigek Bagus harus Hindu? Nggak ada hubungannya juga. Jigek Bagus itu kan duta pariwisata dan budaya. Ketika orang itu bisa memahami bagaimana pariwisata Bali, bagaimana budaya Bali, yang notabene memang budaya Bali selalu berhubungan erat, bernafaskan dengan Hindu, bahkan itu juga sudah diatur dalam Perda Pariwisata, di mana pariwisata Bali adalah pariwisata budaya yang bernafaskan Hindu. Ketika orang itu bisa memahami hal itu, mengerti hal itu,
memiliki pengetahuan tentang itu, it's fine. Walaupun apapun agamanya di luar Hindu, itu tidak akan menjadi suatu masalah, Yones. Baik. Baik. Intinya mengacu pada 3 hal tadi itu Kak Gus ya. Kalau yang pertama dia selain ketika ingin berkontribusi sebagai muda-mudi untuk pembangunan atau mempromosikan pariwisata, yang penting kamu harus qualified dengan brave, beauty dan juga brain, beauty, and behavior. Ya. Jadi artinya tidak terlalu melihat berasal dari kasta yang mana. Yang penting sudah masuk dalam kategori yang sudah disiapkan oleh panitia pemilihan gitu. Ya, benar sekali. Karena ini memang untuk umum, untuk semua orang, Yones. Tidak ada golongan tertentu di sini. Baik. Selain tadi kita bicara terkait bagaimana terbentuk JGek Bagus, yaitu program-program yang dibuat seperti apa, dan juga sampai dalam tahap pemilihan dan seleksi untuk pemilihan JGek Bagus. Bicara terkait benefit, Bagus. Jadi JGek Bagus di bawah naungan Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata di skala kabupaten maupun di skala provinsi telah terpilih menjadi JGek Bagus. Apakah mendapatkan benefit bulanan atau benefitnya seperti apa, Kak Gus? Selain dari pengalaman dan juga pengetahuan yang didapatkan, Kak Gus. Selain dari pengalaman dan pengetahuan ya. Oke. Benefit utamanya itu Yones, pengalaman dan pengetahuan itu benefit pertama, utamanya. Kalau misalkan benefitnya yang mungkin kita definisikan di sini mungkin secara finansial seperti itu, tidak ada benefit bulanan seperti kayak orang bekerja di kantor kemudian dikasih gaji setiap bulan, itu tidak seperti itu. Jadi pemerintah menyediakan anggaran di sana berupa hadiah atau uang pembinaan mungkin istilahnya kepada seluruh finalis. Ada 10 pasang di sana, semuanya dapat biasanya, baik itu dari juara atribut, runner up hingga juara JGek Bagusnya itu sendiri, semua ada besaran nominalnya di sana. Tergantung dari kemampuan dari masing-masing kabupaten, ataupun di tingkat provinsi itu semua berbeda-beda. Hanya sekali itu saja, kemudian tidak ada lagi digaji setiap bulan, itu nggak ada, ya. Selebihnya, saya pribadi mendapatkan benefit lain selain pengetahuan, kemudian experience, kemudian ada finansial atau nominal di sini. Di sini juga saya mendapatkan benefit berupa connection, Yones. Saya mengenal begitu banyak orang setelah mengikuti JGek Bagus ini sendiri. Saya tahu orang-orang di pemerintahan, saya tahu orang-orang yang berkecimpung dalam berbagai bidang. Teman-teman saya sendiri juga di JGek Bagus itu terdiri dari berbagai profesi. Sehingga mungkin ketika nanti saya perlu sesuatu, saya bisa menghubungi teman-teman saya itu atau orang-orang yang saya kenal itu untuk melakukan sesuatu. Misalkan, saya punya teman sekarang dokter gitu. Mungkin nanti ketika saya perlu informasi terkait dengan kesehatan, saya dengan mudah bisa menghubungi mereka untuk mendapatkan informasi yang saya ingin ketahui, seperti itu ya, Nas. Oke, luar biasa sih Kak Gus. Artinya dari sisi finansial bulanan itu sama sekali nggak dapat, hanya uang pembinaan di awal Kak Gus ya. Tapi ya, benar. Tapi menariknya dengan ataupun setelah menjadi ataupun pemenang JGek Bagus ini punya koneksi yang banyak dan juga pengalaman yang didapatkan dari berbagai kegiatan yang diikut sertakan oleh JGek Bagus gitu Kak Gus ya. Ya, benar sekali. Kalau yang terkait untuk kontribusi promosi pariwisata tadi Kak Gus, tadi kan ada yang namanya ekspor. Salah satu situs yang dibacanya Kak Gus adalah Explore Tabanan. Apakah kegiatan ataupun proyek ekspor Tabanan ini merupakan bagian dari program turunan dari program pemerintah di Dinas Pariwisata juga, atau memang sengaja hanya dibuat oleh JGek Bagus itu sendiri kan? Kebetulan untuk ekspor Tabanan itu sendiri pada awalnya memang kami yang inisiasi ya dari Persatuan JGek Bagus Tabanan. Jadi awalnya waktu itu saya bersama teman-teman angkatan saya, angkatan 2015, kami sedang jalan-jalan gitu. Jadi ketika di dalam perjalanan, kami kami berpikir di sana, kenapa kita nggak record kegiatan kita ini? Kemudian nanti kita edit sedikit, kita gabung-gabungkan videonya, kemudian kita upload. Jadi kita bisa bantu pemerintah di sini dalam bidang promosi pariwisata. Nah, itu ide awalnya, Yones. Itu di tahun 2016. Akhir tahun 2015 kalau nggak salah waktu itu. Jadi tempat pertama yang kami kunjungi waktu itu adalah air terjun Pengempu.
yang ada di Desa Cau Blayu. Jadi itu perbatasan dengan Kabupaten Badung, dekat Sangeh itu. Ya. Nah, di situ pada awalnya kami berkunjung ke sana, air terjun Pegempu, kemudian dari air terjun Pegempu kami juga berkunjung ke Desa Wisata Pinge. Di kami record itu jadilah Explore Tabanan episode pertama. Dan ternyata teman-teman yang lain yang waktu pertama kali itu nggak ikut jalan-jalan, mereka juga tertarik, yuk jalan-jalan lagi, kita buat lagi, kayak gitu. Jadi dari angkatan saya, angkatan 2015 itu, kami membuat, kalau nggak salah, ada 4 video Explore Tabanan, hingga akhirnya diteruskan ke generasi-generasi seterusnya, hingga menjadi program kerja tahunan yang disebut dengan Explore Tabanan, seperti itu ya, Nas. Nah, untuk objek-objeknya sendiri, terkadang kita memang inisiasi sendiri, kita mau kemana, kita tentukan sendiri, tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa kita bisa bertanya kepada Dinas Pariwisata, di mana tempat yang bisa kita angkat atau kita promosikan. Jadi seperti itu relasinya kira-kira kalau misalkan dikaitkan dengan Dinas Pariwisatanya. Kalau terkait kegiatan ataupun program-program yang dibuat tadi itu, Kak Gus, selain ekspor Tabanan seperti yang saya sampaikan tadi, apakah untuk membuat program lanjutan juga yang diadakan ataupun dibuat oleh setiap JKT Bagus yang menang setiap tahun itu harus diadopsi dari program kerja yang dibuat oleh Dinas Pariwisata, atau tidak perlu, atau silakan buat aja sendiri, yang penting masih ada kaitannya dengan promosi pariwisata dan budaya di Kabupaten Tabanan itu sendiri. Oke. Jadi yang selama ini kami lakukan di Pesemotonan JKT Bagus Tabanan, biasanya kita akan rapat ya, Yones. Ketika selesai pemilihan, sudah ada anggota baru dari tahun tersebut, kita rapat bersama, kita membentuk program kerja tahunan. Nah, program kerja tahunan ini biasanya dibentuk dari inisiasi dari teman-teman itu sendiri. Jadi kita kumpulkan ide-idenya, kemudian saya juga punya ide, saya tuangkan di sana, kita sepakati bersama, jadi tahun ini kita membuat apa saja nih. Di bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya kita melakukan program apa, seperti itu. Jadi itu pure dari organisasi kami, dari Pesemotonan JKT Bagus Tabanan. Nah, ketika kemudian kami melaksanakan program kerja itu, kami perlu, misalkan ada surat-surat, misalkan mau promosi ke daerah mana, mungkin kita perlu izin dan lain sebagainya. Nah, itu kita selalu biasanya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Di situ Dinas Pariwisata selalu membantu kami ketika kami ingin membutuhkan surat izin seperti itu. Jadi misalkan kami ingin pergi ke daya tarik wisata yang orang harus bayar tiket segala macam ke sana, sedangkan kami kan ke sana ingin mempromosikan lagi nih tempat itu. Biasanya kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, biar Dinas Pariwisata yang berkoordinasi dengan objek wisata itu, bahwa JKT Bagus Tabanan ingin ke sana, mau promosi, dan seterusnya, sehingga kami bisa langsung ke sana tanpa harus ngantri di toko tiket dan sebagainya, tapi kami bisa langsung diantarkan ke main objeknya atau objek-objek tertentu yang kami inginkan untuk dilakukan proses syuting video promosi itu sendiri. Artinya Kak Gus, bahwa setiap program kerja yang dibuat oleh JKT Bagus, oleh panitia maupun pengurus umum di JKT Bagus di Kabupaten Tabanan itu sendiri, itu tidak harus mengadopsi program dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata yang menaungi keberadaan dari JKT Bagus ini, Kak Gus. Untuk program kerja kami bebas bereksplorasi, bereksperimen sendiri, mau ngapain silahkan. Jadi sesuai, yang penting sudah terjadi kesepakatan di antara anggota Pesemotonan. Karena yang menggerakkan, yang menjalankan nantinya itu adalah anggota Pesemotonan itu sendiri kan. Yang penting kami sudah sepakat ya program kerja itu bisa dijalankan. Jika nantinya memang ada kendala atau apa yang mungkin perlu bantuan dari Dinas Pariwisata, maka di situ kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Selain dari program kerja kami itu sendiri, kan Dinas Pariwisata juga punya program kerjanya. Apakah itu ada festival-festival dan lain sebagainya. Nah, di situ biasanya kami ditunjuk oleh Dinas Pariwisata, nanti kalian hadir di festival ini, seperti itu. Nah, di situ baru kami mengikuti program kerja dari Dinas Pariwisata, seperti itu ya. Saya baru mau tanya terkait hal itu, Kak Gus. Biasanya dalam promosi pariwisata Kabupaten Tabanan selama ini, biasanya JKT Bagus itu dilibatkan sampai sejauh mana sih, Kak Gus? Atau ranahnya sampai tingkat mana sih, Kak Gus? Apakah pernah juga dilibatkan dalam kegiatan promosi pariwisata luar negeri ataupun skala nasional yang berada di luar Bali? Oke. Untuk program kerja dari pemerintah melalui Dinas Pariwisata sendiri, biasanya kami juga beberapa kali dilibatkan. Nah, mungkin terkait dengan anggaran juga ya, jika misalkan anggarannya memang memenuhi, mencukupi untuk melibatkan kami pasti selalu dilibatkan. Contohnya, saya kemarin sempat diikutkan di acara BBTF, Bali and Beyond Travel Fair. Kemudian kami juga sempat diikutkan pada promosi
Pariwisata Kabupaten Tabanan di TMI di Jakarta, kami juga diikutkan di sana. Untuk tingkat internasional, memang kami di Tabanan sepertinya belum pernah ya melakukan promosi secara internasional seperti itu. Mungkin mereka bergabung dengan kabupaten lain jika melakukan promosi internasional. Tapi yang saya tahu di kabupaten lain, Badung misalkan, yang sempat melakukan promosi di ajang internasional seperti ITB misalkan, itu sempat beberapa kali saya lihat juga anggota dari Jigek Bagus Badungnya sendiri diikut sertakan diajak ke ITB itu sendiri. Artinya Termasuk di provinsi juga seperti itu. Saya sempat di angkatan saya waktu itu sempat ke Melbourne atau Sydney ya, di Australia sempat diajak juga. Tergantung kemampuan dari setiap daerah untuk membiayai kegiatan yang diikutsertakan Jigek Bagus itu ya Kak. Ya, benar sekali. Karena semuanya akan kembali lagi ke anggaran, Yones. Kan nggak mungkin kita membiayai diri kita sendiri untuk berangkat ke luar negeri, kan? Benar. Kalau yang untuk terkait program kreatif ke depan, Kak Gus, yang di Kabupaten Tabanan, bisa bocor sedikit nggak, Kak Gus? Ke depannya? Iya, dari Jigek Bagus sendiri, dari Jigek Bagus Tabanan itu sendiri. Nah, kebetulan saat ini saya sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum, jadi sudah ada ketua umum yang baru. Tapi saya selalu mendorong ketua umum yang baru kalau misalkan ada beberapa program yang waktu pengurus saya buat, yang masih sekiranya bisa dilanjutkan, yang masih oke untuk dilanjutkan, ya silahkan dilanjutkan. Seterusnya, silahkan juga tampung ide-ide kreatif dari angkatan-angkatan yang baru. Nah, untuk sampai saat ini program kerjanya masih disuspend, Yones. Kenapa? Karena kita belum tahu nih ke depan kondisinya seperti apa. Contohnya sendiri, seharusnya pada bulan Mei, akhir Mei dan awal Juni ini, kami sudah melakukan program kerja berupa pemilihan Jigek Bagus tahun 2020, seperti itu. Cuma sayangnya, karena kondisi seperti sekarang, COVID-19, untuk tahun ini pemilihan tidak diadakan. Karena kami juga mengikuti arahan dari provinsi, di provinsi juga tidak menyelenggarakan kegiatan pemilihan Jigek Bagus Bali, maka kami juga di kabupaten tidak menyelenggarakan pemilihan di kabupaten. Di saat ini semua program kerja masih disuspend, kita lihat kondisi ke depannya seperti apa, apakah cepat membaik, semoga saja cepat membaik. Jadi ketika kondisi sudah kondusif kembali, maka di situ kami akan menyusun kembali program kerja yang bisa kami lakukan ke depannya, Yones. Artinya saat ini dilihat dari kondisi ataupun keberadaan dari COVID-19 ini belum membuat program untuk ke depannya, Kak Gus, ya, untuk dari ya. Benar sekali. Karena kalau misalkan pun kami lanjutkan ekspor Tabanan untuk promosi pariwisata, kami juga tidak bisa mendatangi tempat wisatanya, kan. Jadi belum memungkinkan kondisi saat ini untuk melakukan program kerja seperti promosi pariwisata itu sendiri. Baik. Kalau program ataupun kegiatan terbesar yang Kak Gus ikut dari waktu Kak Gus menjabat sebagai Jigek Bagus Tabanan apa, Kak Gus? Program terbesar itu dalam artian seperti apa? Kegiatan terbesar. Yang melibatkan banyak orang begitu. Benar. Ataupun mungkin dari segi skalanya, baik skala tingkat nasional ataupun tingkat internasional seperti itu. Oke. Selama ini yang saya ikuti biasanya paling berupa festival-festival ya. Ini di luar pemilihan Jigek Bagus ya. Karena di program kerja kami yang paling besar itu adalah pemilihan setiap tahunnya. Tapi kalau di luar itu, yang saya ikuti selama ini paling berupa festival-festival di daerah, seperti Festival Ulun Danu, Festival Tanah Lot, Festival Jatiluwih. Kemudian seperti yang saya katakan tadi juga ikut di BTF, seperti itu. Saya kira hanya sebatas itu. Sedangkan program kerja yang memang kami yang buat sendiri, yang menggalang banyak orang seperti itu, di tahun 2015 waktu itu kami sempat buat Color Run, jadi itu salah satu program penggalian dana juga sih sebenarnya. Itu melibatkan banyak sekali orang, termasuk juga dengan aksi bersih-bersih pantai di tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2016-2017 seperti itu, yang juga itu melibatkan banyak sekali komponen dari masyarakat, Yones. Oke. Baik. Kalau yang untuk dari Jigek Bagus ini Kak Gus, pernah nggak buat kayak sharing antara Jigek Bagus yang ada di Kabupaten Tabanan dan di kabupaten lain gitu, Bagus? Sharing. Kalau sharing secara khusus seperti itu sih sampai saat ini saya kira belum ya, Yones. Tapi biasanya setiap tahunnya itu pasti ada rapat juga di tingkat provinsi. Jadi memang diselenggarakan oleh Jigek Bagus Provinsi Bali, terutama terkait dengan
pemilihan setiap tahunnya. Jadi sebelum pemilihan biasanya kami bertemu dari masing-masing kabupaten, membahas terkait dengan program pemilihan itu sendiri. Apa yang berubah, kemudian persyaratannya seperti apa, agendanya nanti seperti apa. Jadi jelas dari masing-masing kabupaten itu dengan provinsi sinkron seperti itu. Baik. Pada saat Kak Agus sempat pada saat Kak Agus menjabat sebagai Bagus Tabanan, ataupun pada saat Kak Agus menjadi pengurus dari JG Bagus Tabanan sebagai selaku ketua umum, ada nggak beberapa kegiatan ataupun program kerja yang dibuat tapi tidak bisa dilaksanakan karena ada beberapa kendala begitu, Kak Agus? Tentu, itu pasti ada, Yones. Apakah itu timing yang kurang tepat, atau mungkin pendanaannya yang mungkin tidak mencukupi, sehingga program kerjanya harus ditiadakan, atau mungkin diubah seperti itu. Karena beberapa kali, contohnya dalam pemilihan sendiri, pemilihan di setiap tahunnya, terkadang kami melihat ingin gitu kan membuat program pemilihan seperti ini, seperti A gitu misalkan. Kemudian ketika kami diskusikan berapa anggaran dinas, berapa anggaran yang kami sendiri punya, tidak mencukupi, maka di situ kami harus melakukan adjustment. Apa yang bisa masih dijalankan, apa yang tidak bisa dijalankan, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Dan beberapa juga di program kerja tahunan, waktu saya masih menjabat sebagai pengurus, ada beberapa program kerja tahunan yang tidak bisa dilaksanakan karena kurangnya sumber daya. Satu, apakah itu sumber daya berupa pendanaan. Yang kedua, timingnya, waktunya yang mungkin tidak bisa sinkron antara pengurus kemudian dengan anggota lainnya. Seperti itu, sehingga kegiatan itu terpaksa untuk ditiadakan. Baik. Kalau untuk delegasi ke pengurus lain dari kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pengurus lama itu tidak diwajibkan, Kak Gus, ya? Tidak diwajibkan. Misalkan sekarang pengurus saya punya program kerja A, B, C, D, kemudian beberapa tidak terlaksana, kemudian ketika ada pengurus baru ini berhak membuat program kerjanya sendiri. Apakah itu dia juga ingin melanjutkan program kerja sebelumnya, ya silakan. Kalau misalkan memang membuat program kerja baru, ya juga silakan. Yang penting ada kesepakatan antara pengurus dengan seluruh anggota yang akan menjalankan program kerja itu sendiri. Betul. Asas demokrasi masih berjalan, Kak Gus, ya? Masih berjalan dengan sangat baik, ya. Masih berjalan dengan sangat baik. Baik. Edit value selain dengan pengetahuan dan pengalaman dan koneksi tadi, Kak Gus. Untuk ketika menjabat sebagai JG Bagus Tabanan, apalagi edit value yang Kak Gus dapatkan dalam saat menjadi JG Bagus Tabanan? Edit value lainnya? Ya. Saya kira itu sih yang paling saya rasakan, yang paling benar-benar saya rasakan itu adalah experience-nya, karena ini benar-benar bisa meningkatkan kepercayaan diri, Yones. Jadi yang awalnya saya benar-benar ragu dengan diri saya nggak tahu potensi saya seperti apa. Ketika ikut ini seperti ajang pembuktian begitu. Oh, ternyata saya bisa sampai sejauh ini, seperti itu. Jadi bisa meningkatkan self value juga sebenarnya, seperti itu. Baik, Kak Gus. Saya rasa demikian. Pasti sudah mendapatkan beberapa catatan yang kita bahas terkait dengan keberadaan dari JG Bagus ini tadi, baik dari cerita awal ataupun sejarah keberadaan dari JG Bagus Tabanan itu sendiri, sampai dengan tahap seleksi untuk pemilihan, sampai dengan finalis, alokasi anggarannya, program kerjanya seperti apa. Hanya mungkin yang menjadi catatan dari yang disampaikan sama Kak Gus tadi adalah saat ini belum ada program kerja yang dibuat karena berhalangan dengan situasi ataupun keberadaan dari COVID-19 ini. Sehingga benar. Setelah bumi kembali membaik, COVID-19 memang sudah tidak ada lagi, dan tidak terjadinya lagi penularan COVID baik yang di Bali ataupun di Indonesia pada umumnya. Itu mungkin baru dilaksanakan ataupun diadakan lagi untuk pertemuan bahas terkait program kerja begitu, Kak Gus, ya? Ya, benar sekali, Yones. Baik. Rasa demikian untuk diskusi terkait saya sudah dapat beberapa catatan yang saya catat di sini, Kak Gus, terkait bagaimana peran dari Bagus Tabanan. Jadi dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Tabanan itu sendiri. Jadi
pertama tadi adalah membuat program kegiatan promosi. Salah satu yang sudah dicetuskan adalah ekspor Tabanan, dan juga bagian dari peranan Bagus Tabanan sejauh ini adalah salah satunya adalah mengkonservasi budaya, yaitu membuat berbagai festival dan juga kegiatan-kegiatan lain agar setiap generasi muda-mudi itu tetap mengkonservasi budaya, baik budaya Bali pada umumnya maupun yang ada di Kabupaten Tabanan pada khususnya. Saya rasa itu saja Kak Agus. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan. Mungkin nanti kapan-kapan saya ajak diskusi lagi untuk beberapa hal lain Kak Agus. Kak Agus, terima kasih banyak. Saya tutup dengan Prama Santi. Sama-sama Yones. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.